Oke, jadi benar ya yang dibilang Zidan tadi itu udah benar. Tapi sebelumnya kalian juga harus tahu kalau Indonesia ini dijunjung sebagai bangsa yang berbudi luhur, yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan juga norma dalam kehidupan bermasyarakat. Betul. Nah, norma ini merupakan kaidah hidup atau pedoman hidup dari setiap manusia yang berupa tuntunan tingkah laku manusia dalam kehidupan. Jadi kita itu meskipun dari dalam diri kita sendiri, kita itu juga punya tuntunannya sendiri. Nah ini dia, ada yang mau baca nggak pengertian norma yang sudah ibu tulis di sini? Siapa yang mau baca? Rara mau baca? Oke boleh, silakan. Oke, terima kasih Rara sudah membaca. Jadi norma adalah kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, khususnya norma itu biasanya diterapkan di lingkungan masyarakat. Bisa aja di lingkungan rumah juga bisa, di lingkungan sekolah juga bisa. Nah, norma ini kalau di Indonesia ini ada 4 ya anak-anak jenisnya. Yang pertama ini ada norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat adalah norma hukum. Betul sekali. Nah, keempat-empatnya ini berisi tentang aturan-aturan masing-masing. Ya, kalau norma agama yang berisi tentang agama kita, kalau norma hukum ya berisi tentang hukum yang berlaku. Betul. Nah, ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang apa sih jenis-jenis norma itu, macam-macam norma itu sebenarnya apa pengertiannya ya, Bu? Nah, ini dia yang pertama. Norma agama. Norma agama adalah seperangkat aturan yang bersumber dari kitab suci berisi perintah, larangan, dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa. Jadi karena agama di Indonesia kan ada banyak nih. Nah, itu berbeda-beda ya normanya, nggak semuanya sama. Tergantung dengan kitab suci setiap agama. Betul. Jadi belum tentu norma di agama Islam itu sama dengan norma di agama Buddha. Belum tentu ya. Ya mungkin ada banyak yang sama, tapi nggak semuanya gitu. Terus juga yang hanya bisa kita tahu itu ya yang pemeluk agama itu sendiri. Contohnya apa sih Bu? Contohnya itu seperti sholat, ibadah tepat waktu, ibadah yang rajin, terus mengaji, baca kitab suci, itu juga merupakan norma agama. Menghormati agama lain itu juga termasuk norma agama loh. Kalian kan ada yang Kristen, ada juga yang Islam kan. Nah itu juga kalian juga harus saling menghormati biar tercipta norma agama ini. Betul. Selanjutnya yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini merupakan norma yang bersumber dari hati nurani manusia, dari kita sendiri, dari diri kita sendiri. Contohnya seperti semisalkan Kelvin jatuh, terus nanti Tito bantu Kelvin jatuh dari sepeda, ternyata kakinya luka, terus Tito bawa Kelvin ke ibu supaya ibu obatin Kelvin. Nah itu termasuk juga norma kesusilaan, saling membantu, menjemput teman. Nah norma kesusilaan ini sebenarnya nggak bisa dipaksakan, jadi hanya orang-orang itu sendiri yang bisa merasakan norma. Jadi bukan nggak bisa dipaksakan ya, tapi lebih kayak kita bisa mencontohkan, kita bisa mengajak. Tapi kalau dia memang hatinya nggak mau tergerak, nggak bisa begitu. Untuk selanjutnya ada norma kesopanan, norma yang harus banget wajib kita lakukan. Oke, jadi norma kesopanan ini merupakan norma yang bersumber dari kebiasaan dan tata cara hidup masyarakat. Juga adat istiadat, jadi kadang mungkin di beberapa tempat, di beberapa daerah itu normanya beda-beda ya, karena tergantung adat istiadat daerah setempat. Contohnya, tapi yang sudah pasti itu contohnya tuh kayak kalau kita harus permisi kalau lewat di depan orang yang lebih tua, terus juga harus salim kepada bapak ibu guru, begitu, nggak boleh pakai kata-kata kasar, itu juga merupakan norma kesopanan. Yang terakhir ada norma hukum, yaitu seperangkat aturan yang mengikat seluruh warga, negara, serta bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga memiliki sanksi yang tegas. Jadi itu seperti contohnya misalkan kita kan harus pakai helm kalau kita berkendara ya, kalau kita naik motor. Nah itu termasuk norma hukum. Jadi kalau nggak pakai helm nanti sanksinya yang tegas itu kan ditilang, itu udah pasti ya. Dan itu bersumber dari undang-undang begitu. Dan itu berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pintar anak-anak ibu.